17 Agustus 1945 bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan puncak perjuangan panjang bangsa Indonesia. Di balik proklamasi yang kita kenal hari ini, ada kisah pengorbanan, perlawanan, dan tekad yang tak pernah padam melawan penjajahan. Dari pertempuran sengit tekanan politik, hingga detik-detik penuh ketegangan di rumah jalan Pegangsaan Timur, semua mengalir menjadi satu momen bersejarah, lahirnya Indonesia merdeka. Bagaimana kisah perjuangan itu bermula? Siapa saja tokoh yang berperan di balik layar? Mari kita telusuri jejak sejarah kemerdekaan Indonesia yang penuh darah, air mata, dan harapan. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun, pada intinya, sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama, menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua, menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Dan bagian ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus, it's 9:45, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Supaya lebih jelas, simak video ulasan tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Jepang semakin terpojok karena 2 kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat dan pada tanggal 14 Agustus 1940, Jepang menyerah kepada sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu atau tepatnya, pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Irgen Soekarno, dan Dr. Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi ada beberapa hal yang disampaikan. Oleh Jenderal Terauchi, ada pun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai. Dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. Pada awalnya peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu, tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Chairul Saleh melakukan rapat dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Irjen Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan, Wikana dan Darwis, agar segera bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada 16 Agustus 1945 dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo. Maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua sehingga terjadi perbedaan pendapat. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di asrama Menteng 31. Para pemuda yang berkumpul terdiri dari Chairul Saleh, Yusuf Kunto Surahmat Yohan Nur, Singgih Mandani Sutrisno Sampun, Subadio Kusnandar, Abdurrahman, dan Dr. Muwardi. Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta untuk dengan cara keluar kota yang jauh. Untuk hal ini, para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Sudancho, Singgih dan kawan-kawan dari Peta Jakarta. Sukarni dan Yusuf Kunto mendampingi Sudancho Singgih dalam menjalankan tugasnya. Menurut Singgih, Rengas Dengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok.
Saat di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Osugi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Marsikal Terauchi di Dalat. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat guna menyiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Monsieur Hatta Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi, BM Diah Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Iren Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumobroto dari Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Sekarang JL Proklamasi nomor 1. Acara proklamasi dimulai. Pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi suatu kendala atau masalah utama, yaitu menyampaikan penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Pada tahun 1945, alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita proklamasi terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya daerah di luar Jawa. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan penuh dengan perjuangan, salah satu orang yang berjasa dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan yaitu Jusuf Ronodipuro. Ia membuat pemancar radio baru setelah kantor berita Domei disegel dan karyawannya dilarang masuk. Perjuangan penyebaran berita proklamasi juga dilakukan lewat media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa yang terbit pada tanggal antara lain Tuku Muhammad Hasan dari Aceh, Sem Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil Bali, dan A. Hamidan dari Kalimantan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, mengadakan rapat dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian, terbentuklah pemerintahan negara, Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan secara sukarela oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR yang akan dibentuk kemudian. Demikian hal yang dapat admin ulas proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan untuk membantu dan mensupport admin, mohon kepada sahabat-sahabat untuk tekan tombol like dan subscribe.